Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati dengan NIM F1G1240003. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Sistem Basis Data Pencatatan Penduduk. Sebelum kita memasuki tentang sistem basis data penduduk ini, saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya latar belakang saya mengambil studi kasus ini. Nah, studi kasus ini sebenarnya dilatar belakangi oleh masalah nyata yang saya alami sendiri. Nah, pada suatu waktu saya pernah membantu tante saya yang seorang ketua organisasi PKK dalam proses pencatatan penduduk desa. Jadi kami mencatat seluruh nama warga desa, kami mencatat data lansia, bayi yang baru lahir, serta warga yang meninggal dunia dari RT 1 hingga RT 4. Dan proses pendataan tersebut masih dilakukan secara manual atau secara tulis tangan. Nah, sehingga saya rasa ini kurang efektif dan sangat melelahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya sebagai mahasiswa ilmu komputer berinisiatif untuk membangun sebuah sistem informasi pencatatan penduduk dengan harapan sistem yang dirancang ini dapat mempermudah proses pencatatan data desa. Seperti itu. Oke, langsung saja ke implementasinya. Nah, berikut adalah skema ERD dari sistem basis data pencatatan penduduk yang akan saya buat. Jika bisa dilihat, di sini ada 5 tabel utama yang akan dibuat, yaitu tabel penduduk, tabel kematian, tabel kelahiran, tabel keluarga, dan tabel wilayah. Mohon maaf, ini sebenarnya tabel wilayah. Nah, kalau dilihat hubungan relasinya, tabel penduduk dengan tabel kematian itu hubungannya one to one. Karena untuk setiap penduduk hanya akan memiliki satu catatan kematian saja. Karena satu penduduk itu hanya mati satu kali. Jadi satu penduduk hanya akan memiliki satu catatan kematian. Jadi hubungannya one to one. Kemudian untuk tabel keluarga dengan tabel penduduk itu hubungannya one to many. Karena untuk setiap satu keluarga pasti terdiri dari satu atau lebih penduduk. Begitu juga tabel keluarga dengan tabel kelahiran. Hubungannya one to many. Karena setiap satu keluarga pasti terdiri atau mengalami satu atau lebih kelahiran. Makanya hubungannya one to many. Selanjutnya, tabel keluarga dengan tabel wilayah itu hubungannya many to one atau one to many. Karena untuk setiap wilayah pasti dihuni oleh satu atau lebih keluarga. Nah, seperti itu. Untuk atributnya di sini bisa dilihat, tabel penduduk itu memiliki beberapa atribut, diantaranya itu NIK. NIK ini sebagai primary key, ada NOKK, nama, jenis kelamin, agama, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, serta status kakak, apakah dia kepala keluarga atau anggota keluarga. Kemudian di sini ada tabel kematian yang mencatat kematian. Sini ada nomor kematian, NOKK, NIK-nya, tempat meninggalnya di mana, tanggal meninggalnya kapan, serta sebabnya. Kemudian ada tabel kelahiran. Di sini atributnya ada lahir, NOKK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, hari lahir, tanggal lahir. Kemudian ada keluarga, atributnya RW, RT, jalan, kode pos, NIK kepala keluarga, NOKK, serta terakhir ada tabel wilayah, ada kode pos, kelahiran, kelurahan, kecamatan, kabupaten, serta provinsi. Nah, selanjutnya ada use case. Nah, di sini use case ini menjelaskan sini ada 2 aktor, di mana setiap aktor ini, setiap user ini memiliki dapat sama-sama melihat informasi umum dari sistem basis data ini. Tetapi untuk mengakses fitur-fitur yang ada di dalam seperti input, update, dan hapus data penduduk, input, update, dan hapus data keluarga, data kelahiran, dan data kematian itu harus login terlebih dahulu. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Ini adalah bentuk tampilan dari webnya. Nama webnya sebenarnya judul besarnya namanya eDesa.
Ini untuk tampilan awal webnya. Oke, langsung saja kita akan melihat ke fitur utamanya. Nah, ini dia fitur utama dari sistem basis data pencatatan penduduk. Sini ada penduduk, keluarga, wilayah, kelahiran, dan kematian. Nah, kalau kita lihat di sini ada fitur penduduk. Nah, fitur penduduk ini menyimpan data penduduk. Nah, di sini sudah ada 5 data penduduk. Ini menampilkan 5 data penduduk. Nah, aksi yang kita bisa lakukan sini ada kita lihat detail. Misalnya kita mau lihat tentang detail orang nomor 1. Oke, dan kita ketik detail. Nah, di sini kita akan bisa lihat detail penduduknya, nicknya, nokaka, namanya siapa, jenis kelaminnya apa, agamanya, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada fitur edit. Nah, edit ini misalnya di sini ada kesalahan. Misalnya di sini ada kesalahan nama. Ada kesalahan nama, bukan Ahmad Dhani, tapi namanya Ahmad Dahlan. Nah, bisa kita ganti. Bisa nih, Ahmad Dahlan. Nah, seperti ini. Tinggal kita update. Tekan update. Maka fiturnya langsung ini. Nama datanya langsung berubah. Namanya berubah dari Ahmad Dhani menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian di sini ada hapus. Kalau misalnya kita mau hapus penduduknya, warganya. Baik, selanjutnya di sini ada juga fitur tambah penduduk. Kalau misalnya kita mau tambah penduduknya, misalnya kita mau tambah, ini kita tekan tambah. Nah, di sini kita kasih masuk misalnya nicknya. Kita ganti nicknya, misalnya nicknya 34. Oke, kita kasih masuk nokakanya apa, kemudian namanya siapa, misalnya namanya Ayu Lestari, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, terus pendidikannya S1, statusnya belum kawin, terus pekerjaannya seorang guru. Oke, terus status kakaknya anggota keluarga. Kita simpan. Nah, sekarang Ayu Lestari sudah ditambahkan. Ini. Nah, kita kembali ke dashboard. Nah, di sini juga ada fitur keluarga. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, fitur keluarga ini mencatat per kepala keluarga yang ada di desa itu misalnya. Nah, jadi sini ada nokakanya, nick, kode pos, jalan, sama RT RW. Sama seperti tadi, kita bisa lihat tiga aksi yang bisa kita lakukan di sini. Ada lihat detailnya. Nah, kita lihat detail keluarganya, kembali ke daftar. Kemudian kita bisa edit, kalau misalnya ada kesalahan penulisan, kemudian kita bisa melakukan penghapusan. Oke, kembali ke dashboard. Nah, berikut ada tabel wilayah. Nah, di sini tabel wilayah, kita lihat ada kode pos, nama desanya apa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan jumlah kakak. Nah, jumlah kakak ini dia menghitung berapa berapa keluarga yang ada di desa atau kelurahan itu. Di sini jumlah kakaknya 33 karena kita bisa lihat kalau kita lihat di keluarga, tabel keluarga. Nah, di sini yang menempati wilayah dengan kode pos 93758 itu ada 3, 1, 2, 3. Begitu juga dengan wilayah dengan kode pos 72272 ada 3. Nah, makanya tadi di tabel di fitur wilayah itu jumlah kakaknya ada 3. Sama lagi seperti tadi, di sini kita bisa melihat, edit, hapus, atau menambah wilayah. Kita kembali. Nah, kemudian di sini ada fitur kelahiran yang mencatat kelahiran. Nah, sama seperti tadi juga, di sini kita bisa melakukan detail, kita lihat detailnya tentang bayi ini, nomor lahirnya, nokakanya, nah, siapa nama bayinya, jenis kelaminnya apa, tempat lahirnya, hari lahirnya, serta tanggal lahir.
Nah, misalnya di sini kita mau tambah ada bayi yang baru lahir. Oke, misalnya lahirnya itu tadi 1 berarti sekarang 2. Terus kita lihat nukaka. Nah, disinilah pentingnya nukaka. Jadi nukaka ini dia menunjukkan bayi ini lahir dari keluarga apa, dari keluarga mana. Makanya di sini kami gunakan nukaka untuk menunjukkan dari keluarga apa bayi ini, terdaftar dari keluarga yang mana. Misalnya di sini kita pakai ini, dari keluarga dengan kakak 3273 dan seterusnya. Nama bayinya itu misalnya Yudi. Nah, jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, tempat lahirnya itu Kendari. Jangan deh, pura aja. Sesuai tadi nama wilayah yang terdaftar. Hari lahirnya itu Senin. Ini ada Senin. Nah, tanggal lahirnya itu misalnya tanggal 10 bulan 10 tahun 2025. Oke, tinggal kita simpan. Nah, secara otomatis ini akan tersimpan di data kelahiran. Jadi kita tahu, oh, bayi yang baru lahir itu ternyata di sini ada 2. Ada 2 di desa ini. Dengan namanya Yudi, jenis kelaminnya itu laki-laki, tempat lahirnya itu ada di Kuraa, tanggal lahirnya sekian. Nah, jika semisalnya mungkin bayinya ini sekarang sudah besar, sudah masuk ke dalam KK dan kita perlukan lagi, di sini kita bisa menghapus. Langsung kita hapus saja. Oke. Nah, terhapus. Jadi data kelahiran di sini hanya ada 1. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, kemudian di sini ada fitur kematian. Nah, fitur kematian ini pasti akan mencatat tentang kematian. Nah, seperti ini karena ini masih kosong, belum ada isinya. Nah, di sini kita bisa tambahkan fitur tambah jika ada tercatat suatu kematian yang terjadi di wilayah tersebut. Penduduk. Nah, sebagai penutup, sebenarnya data hasil pendataan penduduk yang tersimpan dalam sistem ini dapat dikembangkan menjadi bahan analisis tren demografi desa, seperti untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah kepala rumah tangga, tingkat kelahiran, serta jumlah kematian per tahun. Dan sistem informasi ini masih terus dalam tahap pengembangan, dengan harapan semoga dapat digunakan secara berkelanjutan dan dapat disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masa mendatang. Sekian dari presentasi proyek saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.